Hai guys, perkenalkan, nama saya Christina Irwan dengan NIM 20101113025, kelas A, Prodi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Samratulangi Manado. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Informasi. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dan menggunakan rumus, fungsi logika, dan grafik dalam Microsoft Excel. Di sini, sudah ada data penjualan kaos dari toko Leando dalam 1 tahun. Ada kaos A, kaos B, dan kaos C. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung total penjualan dari kaos A, kaos B, dan kaos C dalam setiap bulan, total penjualan kaos A, kaos B, dan kaos C dalam 1 tahun, total penjualan 3 kaos dalam 1 tahun, rata-rata penjualan kaos dalam 1 tahun, rata-rata penjualan kaos A dalam 1 tahun, rata-rata penjualan kaos B dalam 1 tahun, rata-rata penjualan kaos C dalam 1 tahun, jumlah kaos dengan penjualan lebih dari 8.000, jumlah bulan dengan total penjualan kaos lebih besar sama dengan 1.500, total penjualan kaos paling banyak, total penjualan kaos paling sedikit, dan saya akan membuat grafik dari data ini. Oke, langsung saja. Nah, untuk menghitung total penjualan dari 3 kaos untuk setiap bulan, kita akan menggunakan rumus sum. Sebelum kita menulis rumus, kita terlebih dahulu harus menggunakan tanda sama dengan. Lalu, ketik sum, drag dari B6 sampai dengan D6. Lalu kita tekan enter. Setelah itu, kita akan drag dari E6 sampai dengan E17. Nah, setelah selesai, kita akan menghitung jumlah setiap kaos dari kaos A, kaos B, dan kaos C dalam 1 tahun. Untuk kaos A, kita tetap masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus sum, drag dari B6 sampai dengan B17. Untuk kaos B, drag dari C6 sampai dengan C17. Untuk kaos C, drag dari D6 sampai dengan D17. Setelah selesai, lanjut kita akan menghitung total penjualan ketiga kaos dalam 1 tahun. Kita masih tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus sum, drag dari E6 sampai dengan E17, lalu tekan enter. Untuk rata-rata penjualan kaos dalam 1 tahun, kita akan menggunakan rumus average. Average dari E6 sampai dengan E17. Untuk rata-rata penjualan kaos A dalam 1 tahun, kita menggunakan rumus average, drag dari B6 sampai dengan B17. Untuk kaos B dan kaos C juga sama. Untuk kaos B kita drag dari C6 sampai dengan C17. Untuk kaos C, kita drag dari D6 sampai dengan D17. Nah, untuk jumlah kaos dengan total penjualan lebih dari 8.000, kita akan menghitung berapa sel yang memenuhi kriteria dari penjualan lebih dari 8.000. Kita akan menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF dari range B18 sampai dengan D18, koma dengan kriteria kita memakai tanda petik lebih dari 8.000
lalu kita tekan enter. Nah, berarti di sini ada 2 sel dengan jumlah kaos dengan penjualan lebih dari 8.000. Untuk jumlah bulan dengan total penjualan kaos lebih dari sama dengan 1.500, kita tetap menggunakan rumus count if range dari E6 sampai dengan E17. Lalu kriteria, kita tetap menggunakan tanda petik lebih besar dari sama dengan 1.500. Berarti di sini itu ada 10 sel yang memenuhi kriteria dengan penjualan kaos lebih besar sama dengan 1.500. Untuk total penjualan kaos paling banyak, kita akan menggunakan rumus max drag dari E6 sampai E17. Lalu untuk total penjualan kaos paling sedikit, kita menggunakan rumus min drag dari E6 sampai E17. Nah, didapat total penjualan kaos paling banyak itu 2.682, di mana pada bulan Desember, dan total penjualan kaos paling sedikit itu 1.468 pada bulan Februari. Nah, sekarang saya akan membuat grafik dari data ini. Nah, sebelum kita membuat grafik, terlebih dahulu kita blok sel dari sel A4 sampai dengan sel D17. Lalu kita ke tab insert. Di group charts, kita klik tanda panah yang berada di kanan bawah. Setelah muncul seperti ini, kita klik all charts. Di sini, Excel telah menyediakan banyak sekali pilihan grafik. Ada grafik kolom, line, pie, bar, dan masih banyak lagi. Di sini, saya akan memberikan contoh untuk membuat grafik kolom. Kita tekan OK. Setelah muncul seperti ini, kita perbesar. Nah, setelah selesai, kita klik tanda panah tambah untuk menambah aksis titles untuk sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, kita bisa merubah chart title. Kita bisa menggantinya dengan data penjualan kaos. Lalu untuk aksis title yang ada di sumbu Y, kita ganti dengan penjualan. Untuk aksis title sumbu X, kita ganti dengan nama bulan. Nah, setelah selesai, di tab desain, kita akan merubah warna dari kolom. Di sini saya memilih yang warna keempat. Nah, setelah selesai, saya akan merubah juga latar belakang atau chart area. Di sini kita ke tab format. Di sini kita klik chart area. Nah, lalu kita ke shape fill. Di sini kita bisa memilih warna apa yang kita suka, atau jika tidak ada bisa masukkan picture, gradient atau tekstur. Nah, di sini saya memilih tekstur, lalu mengklik warna ini. Nah, setelah selesai, di sini saya juga ingin mengganti latar belakang dari plot area. Nah, di sini kita ganti ke plot area. Lalu ke shape fill. Saya mencari gambar di online picture. Lalu cari fashion shop cartoon. Nah, kita klik gambar ini, lalu insert. Lalu kita klik kanan pada plot area untuk mengatur transparan dari gambar tersebut. Di sini saya mengaturnya ke 50. Setelah selesai, nah, di sini saya juga ingin mengatur jarak dari penjualan.
agar berjarak 100-100. Nah, di sini pada vertikal kita klik 2 kali. Jika telah muncul seperti ini, pada major kita menggantinya dengan 100. Nah, setelah selesai, nah ini dia grafik untuk data penjualan kaos di toko Leando.